Habis prosesnya itu baru ke gelas biar kremanya masih tetap ada. krema itu apa? Krema itu dia kayak busa yang ada di kopi, benar-benar nandain kalau itu tuh sari kopi asli yang jadi. Oh, harus ada kremanya. Iya, untuk sari kopi espresso yang bagus itu kremanya lebih banyak. Jadi lebih banyak krema, lebih menghasilkan kopi yang berkualitas. Kalau sedikit kurang. Kurang, berarti ada kesalahan alat atau kesalahan barista atau juga kesalahan suhu air. Suhu air juga Suhunya 100. bukan, suhu kita pakai standar 92 sampai 95. Kenapa? Gua nggak usah ngopi. Gua bukan pecinta kopi. Tapi ini enak. Karena buatan gua. Nih, ini bisa jelasin gua kayak gimana bikinnya? Proses pertama, Ya. Ini biji kopi apa? itu biji kopinya kita blend 50-50 robusta sama arabica. Dari Kita ambil dari jejamu. jamu, Beans, dua-duanya. Karena kita blendnya udah dari jejamunya udah di dari roasting blend. Blendnya udah dari jamu, udah tinggal terima. Soalnya di situ kan ada 5 toplesnya. Iya, 5 toples. Nah, 2 toples itu dari jejamu. 2 toples di jamu. Robusta sama 50-50, liwa sama semendo. Dan kalau untuk cappuccino pakai jamu. Ya, pakai yang jejamu 50-50. Yang 50 arabica, 50 robusta. Gitu. Kenapa nggak pakai yang lain? Nggak cocok. Kan setiap bukan nggak cocok sih, setiap kafe pasti punya toleransinya masing-masing. Kayak misalnya dari jejamu, dari roasternya ini ngajuin ke kita coba dong, kita tes, pasti kita trailer dulu kan minuman ini bisa jadi apa nih kopi, bisa nggak nih, cocok nggak nih sama tema yang tema kita kan creamy, kopi espressonya jejamu ini bisa nggak nyambung ke tema kopi susu kita. Jadi pas trailer ternyata cocok, oke lah, fine, pakai yang itu. Jadi intinya tidak semua biji kopi itu Sebenarnya bisa aja. Cuma tergantung tema yang kita ambil. Ya, tergantung siapa pemilik kopi, kafe sama baristanya. Intinya kayak gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau mau bisa-bisanya bisa. Bisa aja semua. Belum tahu rasanya gitu ya. Orang kopi arabica aja bisa kok jadi ke kopsu. Cuma sama orangnya gimana? Ya, paham. Oke, ini pakai jejamu. Habis itu diapain? Habis itu kita blend. Udah kita blend dijadiin espresso. Bentar. Itu proses espresso. Blend itu kayak gimana? Blend itu proses pencampuran dari biji arabica sama robusta. Oke. Di blend, di roasting. 50-50. Ya. Terus? 50-50. Terus udah gitu kita grind. Hancurin. Jadi bubuk kopi. Setelah itu kita press jadi espresso. Di press itu apa? Di press itu proses pencairan dari bubuk kopi ke espresso. Pencairan bubuk kopi ke espresso. Jadi cair. Jadi minuman. Enggak, oke. Dari powder ke minuman. Oke, sekarang gini. Espresso kan bahasanya sari kopi ya? Iya. Pakai air tapi kan? Iya. Berarti bukan bener-bener kopi diperes, bukan gitu? Bukan. Kopi Iya. diperes kan gak ada air Iya. dong. Iya, artinya cuma airnya sedikit gitu. Iya. Sama juga kayak ini. 30 mili. Rata-rata standar espresso itu 30 mili sih airnya. 30 mili doang? Iya. 30 mili itu 30 gimana ya? mili segini lah. Segini ya? Iya. Oke, udah jadi nih espresso. Setelah itu masukin ke gelas. di gelas langsung? Cangkir. Iya. Terus? Langsung ke cangkirnya, itu untuk yang hot. Karena Ya. ini kopi karena espresso ini mau dijadiin cappuccino, mau
dimatinin sama susu, jadi langsung kita taruh ke gelas. Terus habis itu Prosesnya baru ke gelas biar kremanya masih tetap ada. krema itu apa? Krema itu dia kayak busa yang ada di kopi, benar-benar nandain kalau itu tuh sari kopi asli yang jadi. Oh, harus ada kremanya. Iya, untuk sari kopi espresso yang bagus itu kremanya lebih banyak. Jadi lebih banyak krema, lebih menghasilkan kopi yang berkualitas. Kalau sedikit kurang. Kurang, berarti ada kesalahan alat atau kesalahan barista atau juga kesalahan suhu air. Suhu air juga Suhunya 100. Bukan, suhu kita pakai standar 92 sampai 95. Kenapa? Kenapa harus Karena ada? suhu antara 92 sampai 95 itu bagus untuk penyerapan ke sari kopinya. Kalau misalnya bikinnya pakai 100. Gosong. Jadi dia sari kopi itu Bukan pahit gosong. kopi. Bukan. Pahit gosong. Gosong. Oke, ya Allah, sensitif banget ya. Oke, ada yang bilang, kalau misalnya bikin kopi seduhan, terus ada gelembung-gelembungnya. Ya. Nah, itu krema untuk kopi tubruk. Itu Itu kremanya. namanya kremanya. Oke, sekarang ini ada yang bilang kalau ada gelembung-gelembungnya, ini apa ya? Bahasanya itu dibilang gas. Nunggu Iya. ini hilang dulu. Kalau udah hilang baru diminum. Iya, makanya kalau kopi tubruk di kafe, bener-bener kafe itu nggak diaduk. Jadi kopi tubruk kita grinder, kita hancurin, langsung kita taruh di gelas, siram air, jangan diaduk. Itu biar dia gasnya nguap sendiri, keluar sendiri, baru diminum. Ya, jadi maksudnya bener ya, berarti kalau Iya. misalnya kopi, kalau masih ada gelembung-gelembungnya jangan diminum. Karena itu gas, asam gitu ya. Nunggu itu hilang dulu, keluar semua dulu. Udah berhenti baru minum. Iya. Itu benar. Iya benar. Oke, lanjut setelah krema tadi, diapain nih? Udah jadi itu, baru kita siapin untuk proses steamer susu. Streamer itu apa? Itu steam susu itu tandanya manasin susu biar jadi ada ininya, Busa. ada busanya. Ada busa. Biar bisa kita jadiin latte art. Oh, biar Bisa gambar-gambar. gambar. Jadi susunya susu cair ya? Ya, susu fresh milk. Fresh milk. Habis itu udah sampai jadi busa. Ya. Udah kita steam, udah kita panasin, baru kita tuang ke airnya, ke kopinya. Dipanasin itu pakai mesin ya? Kalau ada alat steamer itu ada dua, manual sama mesin. Kalau Manual itu ada banyak sih, ada kayak enggak. itu. Di gambaran gua cuman kayak semacam panci, susu dipanasin. Oh bukan, Kayak gimana sih? itu gas. Oh, itu gas. Isinya dalamnya ada gasnya. Oh, jadi yang kalau benar- misalnya kita putar, dia ngegas. Jadi kalau susu itu gas itu dimasukin ke susu, lama-lama panas. Terus lama-lama dia membuat bentukan-bentukan foam. Oh, gitu. Nah, itu ngebentuk foam. Foam itu fungsinya untuk membuat kopi sama susu itu menjadi lebih soft. Oh, jadi Nyatunya itu kopi. yang namanya steam. Ya, Jadi kalau pakai kompor panci bukan steam. bukan. Itu ngerebus ya. Steamer itu gas sih, Oh iya. memberi gas. Oke, setelah steamer jadi udah ada foam. Busa. Baru kita tuang Baru dituang ke. kopinya. Oh, jadi beda Ya. gelas. Ini yang kopi, ini yang susu. Ya, nah kalau susu itu kita ininya ada namanya milk jug. Apa lagi? Itu jug gelas susu maksudnya. Gelas susu. Ya. Oh, jadi Gelas susu itu untuk steamer, untuk proses steam. jadi ini kopi, ini susu. Kalau udah jadi duanya baru campur. Ya. Oke. Bukan kopinya ke susu, tapi susunya ke kopi. Bukan dong. Kalau kita dingin kan itu biasanya susu dulu baru kopi. Kalau yang panas itu kopi dulu baru susu. Kalau yang dingin? Kalau yang dingin itu pasti kopi terakhiran. Oh, kopi ke susu. Oh, jadi kalau es kopi yang terakhiran. Tapi Kopi ke susu. Kalau misalkan yang panas itu susu kita tuang ke dalam kopi. gitu. Beda gitu ya. Beda. Oke, ini cappuccino. Ini Kalau cappuccino. Latte dia lebih soft. Dia lebih banyak susu dibanding kopi. Oh, bedanya situ doang. Sedangkan kalau cappuccino itu foamnya lebih tebal, sehingga membuat susunya lebih sedikit,
kopinya lebih banyak. Jadi rasa kopi lebih dikit. banyak. Kalau cappuccino, kalau latte itu rasa kopi lebih sedikit, jadi balance sama susunya yang lebih banyak. Tapi Prosesnya sama. Hanya beda di steamer. Iya. Di steam susunya aja. Kalau takaran espressonya sama? Sama. Oh, jadi hanya susu steamernya aja. Steamernya aja. Susunya. Kalau misalnya latte itu dia foamnya tipis. Kalau cappuccino foamnya tebal. Foam itu kayak ya istilahnya busa. Iya sih, ini kayak agak cair sama daripada latte. Latte kan? Latte tuh kayak sampai di sini tuh ngecap. Iya kan? Di sini harus ada kumis putih. Benar. Nah, yang kumis putih itu namanya foam. Iya. Iya, itu. Foam itu bahasa Inggrisnya sabun bukan sih? Iya. Itu wash kayaknya. Bukan soap. Oh ya, soap. Ya ampun. Kalau teknik kopi yang paling susah? Teknik kopi yang paling susah manual brew. Apa lagi manual? Itu ada yang namanya mocha pot. Apa lagi manual kopi? Nah, 2 tuh pertanyaan udah. Manual brew itu kalau misalkan kita kayak kopi susu biasa itu pakai grinder yang pakai mesin. Dia ngancurinnya pakai mesin, prosesnya pakai mesin, istilahnya pakai listrik. Ya. Kalau yang manual brew itu kita pakai tenaga kita. Alatnya beda. Jadi kalau mesin itu kan yang kerja mesin. Kalau manual brew itu kita yang kerja. Jadi yang manual maksudnya yang susah. Iya, apapun yang manual yang susah. Bukan susah aja sih, ribet soalnya. Kalau mesin kan kita tinggal mencet, nanti otomatis berhenti sendiri. Okay. Kalau manual kita yang berhentiin, harus kita yang mulai. Okay. Yang paling susah untuk menjadi barista. Contoh nih, gara-gara kopi hits gitu ya. Gue pengen jadi barista. Gimana ya jadi barista gitu kan. Nah, menurut lo yang paling susah jadi barista itu apa? Apakah nentuin takarannya, ataukah tekniknya, atau menghafalnya, atau ngebedain kopi ini? Menciptakan menu yang beda dari kafe lain. Itu yang paling susah? Iya. Kalau udah dikasih tuh plug, gampang gitu? Gampang. Karena udah ada takaran-takarannya, iya. Aturan-aturan mainnya gitu ya. Yang paling susah tuh bikin yang berbeda daripada yang lain. Iya. Konsep utama sih sebenarnya. Kayak misalkan setiap kita mau ngebangun usaha itu pasti konsep kita mau kayak mana. Oke. Konsep awalnya. Itu paling susah ya. Iya. Oke. Kalau misalkan untuk awal jadi barista standar lah ya. Jadi kalau misalkan lu bilang tadi jadi barista yang paling susah itu menciptakan yang baru, rasa baru gitu ya. Itu kan gue bilang udah kayak high lah. Barista yang paling atas. Oh, iya. Gitu kan. Untuk menjadi yang paling atas begini nih, menciptakan rasa baru. Kalau misalkan jadi barista yang standar, jadi udah ada nih resepnya. Alat udah ada gitu, menunya sudah ada, tinggal lu buat gitu. Cuman kan untuk kayak gitu juga nggak mudah dong. Iya. Nah, dari hal itu untuk jadi barista yang standar itu susahnya apa? Teknik. Maksudnya? Teknik kita. Kayak misalkan gue sama lo buat minuman yang sama dengan ingredient sama, pasti rasanya beda. Oh, jadi menyamakan. Iya. Oke. Menyamakan rasa yang sama dari tangan yang berbeda. Ya, paham. Oke, itu yang paling susah ya. Iya. Jadi walaupun udah dikasih resep, alat, menu, hasil bisa berbeda. Gitu ya. Gitu. Makanya kadang kalau customer itu kalau datang, mana sih ini? Mau dibuatinnya sama yang ini ya? Oh, gitu. Kalau customer sampai kayak gitu ya. Customer gue pengen dibuatin kopi sama itu. Iya. Nggak beli, gue tungguin dah. Enggak juga. Udah bikin beda gitu ya. Di tangan kita ke mulut customer itu pasti beda-beda. Kadang kalau misalnya kayak gua, ya pengalaman gua aja. Gua kayak di sini gua kadang kan gua sering izin tuh di sini. Jadi sering ada yang nge-backup. Terus dia orang bilang, "Mana sih ini?" Enggak, beda minumannya beda Mut rasanya. Padahal ingredientnya sama gitu. Oke. Jadi masing-masing tangan ya beda sih rasa. Oke. Iya, maksud gue ini poinnya. Jadi untuk menjadi seorang barista itu yang susah adalah menyamakan rasa
itu yang susah. Dan untuk menjadi barista yang paling atas atau paling tinggi, puncaknya adalah menciptakan rasa baru yang beda daripada yang lain dan yang enak gitu kan maksudnya. Oke. Kalau soal teknik, soal alat, soal menu, tinggal sampai lu berhasil menyamakan aja kan? Iya. Bisa dilatih maksudnya. Oke. Udah sih. Sekarang nih pertanyaan terakhir. Kenapa orang harus nyobain kopi lu? Waduh. Iya, seorang barista seneng dong kalau misalkan dia mau minum kopi dari gua. Nah, pertanyaannya kenapa? Alasan? Iyalah. Alasannya kenapa orang itu mau minum Harus kopi nyobain. harus nyobain kopi gua lagi. Karena ya kopi gue beda aja sama yang lain, karena gue ngebuat kopi itu dengan penuh rasa dari hati. Gitu ya? Gue buat kopi dari semua barista pasti buat kopi dari hati, dari perasaan kan. Kalau misalnya kita kadang kayak kita jangan lakuin sesuatu dengan rasa kesel, pasti hasilnya nggak balance. Oke, paham lah. Sekarang ini, ketika ada pelanggan lu pindah, Apa yang gue lakuin? iya itu ke barista lain gimana? Gue cari tahu apa kesalahan gue. Oh gitu, Iya. sampai dia lari ke sono, Iya. kayak gitu. Kenapa dia bisa pergi dari gua yang tadinya langganan? Kenapa dia ini? Apa dia bosen dengan kopi yang gua buat itu aja? Ya caranya berarti gua harus nyari yang lebih baru. Jadi tidak melulu soal yang di sana lebih enak. Iya. Tidak harus seperti itu ya. melulu. Bisa jadi si pelanggan, si customer pengen rasa yang baru. Iya. Kepo. Ternyata ketika nyobain enak yang ini nih. Iya. Gitu ya. Bisa jadi kayak gitu ya. Iya. Makanya Oke. kita juga harus eksperimen. Oke, nggak pernah berhenti lah ya. Nggak bisa berhenti. Dan rahasia diri sendiri. Hmm. Oke.